nggak sesuai dengan gen milenial itu, Prof, tanpa ini, proses. Di partai anak muda ada aklamasi itu menurut saya menghibahkan gitu loh. Anak muda itu kan kritis, ya kan? Kalau penting sukanya berbeda gitu. Tiba-tiba ada aklamasi di partai anak muda, bagi saya itu menghibahkan. Soalnya anak presiden kali Bang, gitu. Nah, Jadi saya sebut aklamasi, ya. Kalau memang ada DPW yang nggak setuju, pasti besok beritanya udah naik. Nyatanya memang sebuah DPW setuju. tapi Dan benar-benar- inilah proses demokrasi yang nggak Bentar, bentar. bertele-tele Bro dan Dede, nggak birokratis. Bro Dede, ini saya Ya. pengen nanya penasaran, itu yang dari dalam PSI itu gimana rasanya? Yang udah berdarah-darah dari bawah, tiba-tiba ketua umum Loh dari ini luar adalah gitu. suntikan darah segar yang bagus. Kami nggak bisa bohong ya. Oke. Dengan masuknya Mas Kaisang ada insentif elektoral. Kami nggak bisa bohong. Pada saat Mas Kaisang deklarasi misalnya ya, itu yang tercatat ada 137 organ relawan Jokowi. Yang datang 200 organ relawan Jokowi. Oke, Ya. jadi terjawab ini ya. Nggak, yang datang Bang. ke deklarasi. Yang datang ke deklarasi. Jadi begini Mbak Agi, kami nggak bisa bohong. Oke. Ya, bahwa ada suntikan elektoral yang bagus dengan bergabungnya Mas Kaisang. Oke. Tapi Ini kalau kami terjawab. dibilang mengkhianati proses demokrasi, ini adalah keliru total. Justru inilah proses demokrasi yang substansial Ini saya dan nggak nggak bingung. bertele-tele. Sebentar, demokrasinya itu di mana? 2 hari jadi anggota terus jadi ketua. Sangat demokratis Ntar sekali. dulu, Nah. yang sebenarnya dan menarik keterangan itu lengkap. Artinya kenapa jagoan-jagoan Mic-nya, PSI itu keluar. Seperti Guntur, Tamara, Rian, itu ikonnya PSI. Rupanya memang mempersiapkan Kaisang mau masuk. Gitu loh. Oke. Ketua fraksinya itu juga keluar, pindah ke PAN. Itu lengkap ceritanya gitu loh. Jadi jangan cerita. Kenapa Ya, kalau sebagai bukan, politisi artinya- senior Bang Panda melihatnya kenapa? Ya Orang lucu, keluar, lucu-lucu aja. Lucu-lucu aja Artinya maksudnya? dia orang itu yang membesarkan PSI, orang itu yang ikonnya PSI. Ada Tiba-tiba apa? keluar. Ada apa dalam waktu yang relatif singkat? Oh, rupanya karena Kaisang masuk. Oh. Ini kira-kira Oke, begitulah. begitu. Nggak usah ditanggapi. Nggak, itu nggak. Kita kembali lagi ke tema kita ini ya. Bukan. Soal Artinya Bang Panda mau mengatakan orang-orang ini dia punya feeling bahwa partai ini akan tanda kutip diserahkan kepada Kaisang. Kira-kira begitulah. oh sudah ada Boleh, hints mungkin terlebih begitu. dahulu. Boleh saya ini ya? Diserahkan? Ya enggak. Jadi Enggak, kalau diserahkan, ini menarik nih. Iya, diserahkan dalam tanda kutip, cangkangnya Pak Jokowi ini jadi nyambung nih. Benar begitu, PSI? nggak ada hubungannya, people come and go. Maksudnya ada yang keluar, ada yang masuk. Dan yang masuk juga bukan cuma Mas Kaisang. Beberapa bulan sebelum Mas Kaisang itu masuk, ada juga yang masuk itu adalah misalnya pengacaranya Eliezer ya. Juga seorang... nggak bisa jadi ketua umum langsung iya, ya itu ya? Karena dia nggak ada suara dari bawah, dukungan dari bawah. Yang kedua adalah seorang doktor dari Belgia, ahli ilmu pertanian. Nah cuma kan yang kayak gini-gini kan biasanya nggak tersorot. Nah ini Mas Kaisang ini tersorot memang. Dia ada ya ibaratnya bright side dan juga ada dark side-nya. Bright side-nya adalah kami mendapatkan insentif elektoral. Iya, jadi dan yang kami dikejar tahu dari Kaisang sebagai ketua umum untuk tapi cari dark popularitas saja side-nya, ya berarti ya? proses 2 hari ya untuk kami mengeruk aspirasi dari bawah ini seolah-olah dianggap nggak ada hanya karena Mas Kaisang ini anak presiden. Justru saya agak kasihan sama Mas Kaisang. Hanya karena beliau adalah anak presiden. Sehingga apa yang telah dicapainya, apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dari Mas Kaisang itu terpilih loh 40 anak muda paling berpengaruh versi Fortune. Bahkan beliau itu peringkat 15. Tapi siapa yang lihat ini? Orang melihatnya beliau anak presiden. Enggak, pertanyaannya kalau bukan Kaisang yang masuk, apakah bisa misalnya Ya, taruhlah Dede Uki baru semuanya- masuk jadi ketua umum nggak tuh? Semuanya bisa saja asalkan Jadi arus bawah begini ya. menginginkan itu. Jadi begini ya. Kalau saya lihat menjadi ketua partai saat ini, masa ini, dia mesti punya uang banyak. Oh gitu. Omong kosong, nggak punya. Maksudnya Bang Panda nih Kaisang uangnya banyak berarti. Loh, harus punya uang banyak membiayai organisasi ini. Oke. Ya, oke? Saya pengalaman dengan Zainuddin MZ, ketua PBR. Dia teman akrab saya, dia cerita ke saya. Saya nggak sangka rupanya partai ini butuh uang banyak. Selama ini dia yang dapat duit. Ya kan? Aku ke daerah, aku harus keluar dana, aduh Kiai, kalau tahu begitu tinggalkanlah itu partai. Gak cocok itu. Artinya pengakuan dia bahwa mengeluarkan dana itu tidak bisa dihindari. Oke. Gitu loh. Nah, artinya maksud aku, memimpin partai itu tidak semudah seperti cerita teori-teori yang apa tadi. Ada pakem-pakem yang tidak bisa dihindari. Sama dengan Jan Farid. Kenapa Bang Rey? Sama dengan Jan Farid, teman saya, mimpin P3.
Dia cerita sama saya pengeluaran-pengeluaran dia yang begitu besar. Oke. Terus saya bilang ke dia, memang you pedagang, ngapain kau ikut di politik gitu loh. Ini testimoni-testimoni yang mereka memimpin partai tidak bisa terhindar. Oh, Bang Panda, artinya bisa jadi Kaisang jadi ketua umum partai, mungkin memang amunisinya udah kuat, kali pundi-pundi keuangan. Ini sudah juga harus terbuka, cukup. apa iya? Itulah. PSI lah yang tahu nanti Jadi, ya. Enggak kok. Enggak. Sebetulnya enggak juga. Sebenarnya tanpa Kaisang pun, tanpa Mas Kaisang ya. Apalagi tanpa sebelum Mas Kaisang ini kita angkat menjadi ketua umum. Sebenarnya PSI juga sudah running dengan baik. Artinya PSI itu sudah meninggalkan cara-cara lama ya. Di mana misalnya anggota DPR RI itu ditarikin gajinya sekian persen. Di PSI enggak ada itu. Cara-cara lama, misalnya ketua umum adalah orang yang dompetnya paling diboncosin. Di PSI udah kita tinggalin cara-cara begitu. Di PSI ini kita pakai cara crowdfunding. Di PSI kita pakai cara fundraising misalnya ya. Dan itu sudah kita lakukan semenjak 2018. Dan beginilah caranya supaya partai politik itu Jadi yang betul-betul kita- menjadi yang, milik publik. yang kita sampaikan ini nggak perlu ditanggapi, gitu loh. Sebentar, yang- Nggak perlu. Bang Panda, yang Bukan saya saya butuh- cuma kasih tahu ada pengalaman Zainuddin MZ, ada pengalaman ini catatan-catatan aja. Mudah-mudahan tidak dialami oleh ketua umum PSI Iya. nanti begitu kan Cuman ya. juga ada Jadi- pengalaman dari Barack Obama loh. Tim beliau itu masuk ke stasiun-stasiun MRT buat fundraising. Oke. Dan inilah cara politik, pembiayaan partai politik yang modern. Oke. Nggak Nah- selamanya kita ngambil uang dari DPR, mendesak anggota DPR untuk masukin Jadi uang ke sebenarnya kita. kalau makin jauh kita bicarakan Kita ini, balik makin- lagi, iya. makin banyak yang aneh-aneh. Ya, saya balik lagi. Nanti saya mau tanya ke Mereka Bang yang Panda. paling berjasa membesarkan PSI, menjadi ikon daripada PSI, kok keluar? Tapi udah nggak usah ditanggapi lah. Kita balik Nggak lagi usah. ke tema kita Iya, nih, iya. Bang Panda. Iya. Kalau tadi Bang Re bilang ini ada seperti bukan konsolidasi, tapi lebih ke persaingan di dalam keluarga, kompetisi di keluarga. Tapi juga jadi tanda tanya nih, PDIP itu kan rumahnya Pak Jokowi. Iya. Sekarang anak bungsunya jadi ketua umum partai lain. Bagaimana PDIP melihat ini? Tapi nanti dijawab. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali saat lagi.